Oke, tapi saya berangkat dulu, Dokter Arianti, dari dunia kedokteran kita yang tidak baik-baik saja. Dua kasus mencuat secara berdekatan. Ada lagi sebetulnya soal pasien di Malang ya. Di Malang yang juga speak up, katanya juga mengalami dugaan pelecehan seksual dari dokter pada saat ditangani IGD. Tapi kita bicara dulu yang sudah ada tersangkanya, Priguna dan juga Syafril. Itu pemerkosaan di RSHS, yang satu lagi adalah dia mantan dokter kandungan, obgyn, di sebuah klinik pelecehan seksual. Apa yang terjadi, dokter? Kenapa dokter yang selama ini kita kenal sebagai profesi yang terdidik, profesional, terhormat, ternyata bisa juga menjadi kriminal? Ya. Jadi tentu pertama-tama kami dari Konsil Kesehatan Indonesia khususnya dan juga tentunya teman-teman sejawat ya sangat kecewa ya, dan merupakan pukulan lah ya adanya kasus seperti ini, di mana seharusnya dokter ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ya, dan pada saat mereka memberikan layanan harusnya masyarakat ini, pasien ini merasa aman gitu ya. Nah, dengan adanya dua kasus ini kan memukul kedokteran dan membuat pasien itu jadi takut nih. Iya loh, Dok. Seperti itu. Kita wanita langsung takut, Dok. Iya, sekarang betul. kalau mau diperiksa dokter pria ya, mohon maaf ya, jadi takut memang itu. Ya. Nah, ini tentu suatu hal yang ya buat kami tentu merupakan introspeksi lah, bagaimana kedepannya kita harus melakukan upaya perbaikan, karena memang khususnya Konsil Kesehatan Indonesia ini memang dibentuk ya, di dalamnya tentunya terdiri dari Majelis Disiplin Profesi yang menjaga terhadap disiplin etik dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan hanya dokter gigi, tetapi seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat, bidan dan lain-lain ya. Karena hal ini bisa saja dilakukan oleh semua tenaga medis dan tenaga kesehatan. Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi. Ini maksudnya bisa dibilang yang menyidangkan nih. Betul. Kalau ada kasus-kasus nih. Betul. Oke. Ya. Dan di dalam KKI yang sekarang ini juga ada kolegium sebagai pengampu ilmu. Nah, kolaborasi tiga ini diharapkan tentunya bisa mempercepat apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya. Konsil Kesehatan Indonesia ini fungsinya adalah untuk menjamin mutu ya, dan menjaga kompetensi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mengawasi terhadap profesi etik profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dengan adanya kasus ini tentunya kita harus melakukan upaya berkoordinasi tentunya dengan berbagai pihak terkait agar kita mengingatkan kembali kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan bahwa kita ini disumpah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus tetap menjaga profesionalisme kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, jadi memang sebetulnya ya tindakan kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Ya, termasuk dokter. Itu yang harus diakui. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, Dok, kenapa itu bisa terjadi? Kalau tugas dari KKI adalah mengawasi, publik jadi bertanya, apakah ada kegagalan dalam pengawasan sehingga akhirnya dua kasus seperti ini bisa terjadi? Ya, KKI ini tugasnya bukan mengawasi ya. KKI ini tugasnya salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada para dokter ini dalam bentuk surat tanda registrasi mereka sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan ya, apabila mereka sudah dianggap kompeten. Kompeten ini secara profesional dia kompeten terhadap teknis dan tentunya terhadap mental dia gitu ya. Nah, pada perjalanannya apabila kemudian terjadi hal-hal seperti tadi ya, tentunya ini harus dilaporkan. Pengawasan itu harus holistik ya, dari pemberi kerja, dalam hal ini Fasiankesnya, bisa dari perhimpunannya, dari kolegiumnya, yang kemudian dan juga dari pasiennya kita sendiri dan keluarga pasien, yang nantinya apabila ditemukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak sesuai ya, maka mereka dapat menyalurkan laporan mereka itu ke
Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, kemudian kami punya namanya Majelis Disiplin Profesi yang akan melakukan investigasi setiap ada permasalahan yang dilaporkan ke kami untuk kemudian dilakukan tindak lanjut. Nah, salah satu pasal di undang-undang yang kewenangan konsil itu adalah konsil itu dapat mencabut STR-nya. Padahal STR itu adalah persyaratan untuk mendapatkan izin praktek. Nah, STR surat tanda registrasi. Iya. Nah, kalau STR-nya dicabut, otomatis dia tidak akan bisa berpraktek Seumur hidup. Ya, tergantung kesalahannya seperti apa. Ada kesalahannya misalnya dianggap oleh MDP itu, ini mereka misalnya tidak menyampaikan inform concern kepada pasien gitu ya. Bisa saja hukumannya pembekuan selama 6 bulan atau 1 tahun. Tetapi kalau dianggap ini sudah tindak pidana, sangat membahayakan, maka mencabut seumur hidup. Yang terjadi pada Priguna dan Syafril ini sudah seumur hidup? Sudah mencabut STR-nya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.